Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini kita ditawarkan 3 bacaan yang sangat menarik. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 13 sampai dengan 15, dilanjutkan 17 sampai dengan 19, yang berbicara tentang bagaimana Yesus ditolak atau dibunuh, padahal Yesus adalah pemimpin yang membawa kita kepada kehidupan. Dan pada bacaan kedua dari 1 Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 5a, berbicara tentang Yesus adalah pendamaian segala dosa. Kita mengenal Yesus, yaitu kita menuruti perintahnya. Dan di dalam bacaan Injil dari Injil Lukas berisi tentang bagaimana para murid mengenal Yesus waktu ia memecahkan roti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah cerita tentang sebuah kebun binatang dan pilihan untuk hidup. Di sebuah kebun binatang, di dalam kebun binatang itu banyak binatang atau hewan-hewan buas seperti serigala, harimau, ular, dan lain sebagainya. Tetapi ketika petugas kebun binatang itu menempelkan harga-harga tiket untuk masuk ke dalam kebun binatang 100.000, tetapi tidak ada orang yang datang mengunjungi atau masuk ke kebun binatang tersebut. Akhirnya petugas kebun binatang itu menurunkan harganya 50.000. Tidak ada juga yang mau masuk ke kebun binatang. Akhirnya petugas kebun binatang itu menurunkan lagi harganya 25.000. Tidak ada juga yang mau masuk. Dan ketika melihat situasi seperti itu, petugas itu menurunkan harga lagi menjadi 10.000, tetapi tidak ada yang masuk juga. Akhirnya karena melihat situasi seperti itu, maka petugas di kebun binatang itu dia menempelkan sebuah pengumuman di papan pengumuman di kebun binatang bahwa kebun binatang ini gratis untuk tiket masuknya. Dan apa efeknya dari pengumuman ini? Banyak orang berbondong-bondong untuk masuk ke kebun binatang. Dan akhirnya kebun binatang itu menjadi sesak penuh dan tidak ada jalan lagi. Dan melihat itu, si pawang dari binatang-binatang buas ini membuka pintu serigala, membuka pintu dari harimau, singa, dan ular. Dan pintu di mana pintu utama keluar masuk itu dikunci atau ditutup oleh si pawang. Ketika melihat itu, semua pengunjung merasa panik dan takut. Dan akhirnya mereka memutuskan dan berebutan untuk mau keluar dari kebun binatang itu. Dan ketika mereka ingin keluar, petugas dan pawang dari kebun binatang itu, bagi hewan-hewan yang buas atau hewan-hewan yang ganas itu, si pawang itu mengatakan satu pintu atau sekali keluar 500.000. Dan semua orang berbondong-bondong untuk ingin membayar. Bahkan ada yang ingin menyogok petugas dengan membayar lebih agar ia bisa selamat atau ia bisa hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari cerita ini saya sengaja mengambil cerita ini sebagai ilustrasi yang menolong kita dari bacaan yang kita dengar pada hari ini. Orang-orang Yahudi diberi pilihan untuk hidup atau binasa, untuk selamat atau tidak selamat.
diberi pilihan. Yesus sudah hadir di hadapan mereka, tetapi mereka tidak memilih Yesus, tetapi mereka menolak Yesus, bahkan mereka membunuh Yesus. Seperti yang kita sudah dengar dalam bacaan pertama di Kisah Para Rasul, bahwa mereka membunuh Yesus, mereka menolak Yesus. Artinya bahwa mereka menolak kehidupan itu, karena Yesus adalah pemimpin kepada kehidupan. Sehingga orang-orang Yahudi pada waktu itu menolak kehadiran Yesus. Padahal Yesus adalah pemimpin kepada kehidupan. Karena mereka menolak, maka mereka tidak mendapat bagian dalam keselamatan itu. Karena orang yang ingin selamat atau hidup adalah orang yang percaya kepada Kristus atau menerima Kristus dalam hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk hidup kita harus mengenal Allah sebagai sumber hidup. Dan untuk mengenal Allah itu lewat Yesus Kristus. Karena Yesus telah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Artinya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka untuk memperoleh hidup itu, maka kita harus percaya kepada Kristus. Atau untuk sampai kepada hidup itu, kita harus berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, atau kita minimal mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dikatakan dalam bacaan kedua tadi bahwa kita harus mengenal Allah. Mengenal itu seperti apa? Mengenal artinya kita menuruti perintah-perintahnya dan tidak berbuat dosa. Dan kalau orang yang tidak mengenal Kristus, artinya bahwa orang tidak mau menuruti perintahnya. Sudah ada tawaran pilihan untuk mengikuti Kristus, tetapi ia menolak dan ia menjadi pendusta. Pengenalan akan Yesus digambarkan juga di dalam bacaan Injil, bahwa secara istimewa para murid mengenal Yesus pada saat ia memecahkan roti. Artinya bahwa perayaan Ekaristi adalah perayaan yang menghadirkan Kristus, di mana kita mengenal Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi itu. Karena Yesus hadir sungguh secara rohani di dalam tubuh dan darah Kristus yang kita santap. Saudara-saudari yang terkasih, itulah pengenalan kita akan Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah perayaan yang istimewa, karena itu adalah kenangan peristiwa pengorbanan dan kebangkitan Kristus bagi kita. Maka mengikuti perayaan Ekaristi adalah kita mengikuti Yesus yang hadir dalam perayaan itu. Dan kita bersama-sama dengan kepala gereja kita, yaitu Yesus, untuk merayakan perayaan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi pesan bagi kita? Pesan bagi kita adalah kita jangan mengabaikan perayaan Ekaristi. Memang situasi sekarang, situasi pandemi, maka kita berusahalah untuk bisa mengikuti dengan live streaming, dan juga kalau ada peluang untuk mengikuti secara langsung, maka kita dengan hati yang penuh gembira untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Karena sakramen Ekaristi atau perayaan Ekaristi adalah sumber hidup kita. Puncak kehidupan orang Kristiani ada di perayaan Ekaristi itu. Dan saudara-saudari, kita telah memilih untuk hidup dalam Kristus, maka kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita mengambil bagian dalam hidup itu, dan kita mengalami Kristus yang hadir di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan akhirnya dengan mengikuti perayaan Ekaristi, kita menjadi saksi kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, atau di tengah pergaulan kita dimanapun kita berada. Misalnya kita menjadi saksi bagi keluarga kita. Kita mengajak
anak kita, mengajak saudara kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi atau berdoa atau percaya kepada Kristus atau menuruti perintah-perintahnya. Jangan sampai kehadiran kita di tengah keluarga menjadi batu sandungan bagi keluarga kita. Hanya gara-gara sikap kita yang kurang baik, sifat kita yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, membuat keluarga kita malas ke gereja, tidak percaya kepada Kristus, bahkan tidak mengenal sama sekali Kristus itu. Dan kalau kehadiran kita di tengah pergaulan kita, maka tunjukkan bahwa kita orang Katolik yang percaya kepada Kristus. Kita orang Katolik yang percaya kepada Kristus, maka kita ekspresikan hidup kita bahwa kita mempunyai Kristus dalam hidup. Maka ekspresikanlah keutamaan-keutamaan Kristus dalam hidup kita, seperti keutamaan kasih, menolong, peduli, tekun, dan lain sebagainya. Semuanya itu sangat menolong kita dan memberi kesaksian hidup kita bagi orang lain di tengah masyarakat. Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk kita tetap berani menjadi orang Katolik. Kita tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan jangan lupa, perayaan Ekaristi adalah perayaan yang istimewa, di mana kita mengenal Kristus hadir secara sungguh-sungguh di dalam tubuh dan darah Kristus. Semoga renungan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.